Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang wajib diketahui oleh semua operator dump truck, khususnya operator HD 785 Komatsu, yaitu terkait dengan nama-nama komponen unit. Untuk mempermudah kita dalam menghafal nama-nama komponen, kita akan bagi menjadi 8 bagian. Seperti apa jelasnya? Mari kita simak video berikut ini sampai habis. Oke, yang pertama kita mulai dari bagian depan unit ya. Dari area grill terdapat kode number unit DD3221, ada steering and hoist oil cooler, kemudian ada AC kondensor dan ada air to air aftercooler. Untuk radiator posisinya di belakangnya air to air aftercooler. Memang dari gambar ini tidak terlihat, tapi kalau di unit aslinya akan terlihat dengan jelas. Kita ke tangga sebelah kanan, di bagian bawah ada konektor VHMS dan ada knob fire suppression. Di tangga sebelah kiri di bagian bawah terdapat lockout ya, yang berfungsi untuk jika diposisikan ke off akan memutus arus listrik ke static motor. Kemudian emergency engine stop, jika ditekan atau diaktifkan maka akan memutus arus pada sistem kelistrikan yang ada di unit. Selanjutnya kita ke bagian lampu, dimulai dari lampu sen, kemudian lampu kerja ya, ada low beam dan high beam, kemudian di atasnya ada fog lamp atau lampu kabut. Untuk jenis lampunya sendiri masih menggunakan lampu halogen ya. Kemudian ke tangga ya, ada ladder untuk naik turun unit, ada handrail sebagai pengaman dari resiko terjatuh, kemudian down mirror dan spion ya atau mirror. Untuk mirrornya sendiri di sebelah kiri ada satu, di sebelah kanan ada 2. Nomor 2 bagian engine. Ini adalah tampilan dari engine HD 785-7 berkode SAA 12V140S3. Ini adalah engine dari bagian kiri. Di sini banyak sekali komponen-komponen kita bisa melihat ya, dan kita mulai dari bagian atas, dari pipa blower yang menuju ke air to air aftercooler. Kemudian juga ada pipa yang dari air to air aftercooler yang menuju ke intake manifold. Kemudian juga ada receiver dryer ini yang terdapat di sistem AC. Kemudian ada pipa yang ke steering control valve. Kemudian di dalam box itu isinya ada 2 filter, yaitu main fuel filter dan pre-fuel filter. Kemudian juga ada starting motor ya, ada 2 buah untuk starting motornya. Kemudian ada hose brake cooling yang menuju ke front brake. Kemudian juga ada sasis ya, atau bodi, dan ada suspensi depan. Komponen selanjutnya masih di engine bagian kiri. Kita bisa melihat ini dimulai dari intake manifold, kemudian ada electric priming pump switch, kemudian ada air bleed valve, kemudian ada water separator ya, 2 buah. Jadi kalau di total di kanan dan di kiri ada 4 buah ya, untuk water separatornya. Dan ada extra main fuel filter, ada timing gear, dan ada corrosion resistor. Oke, komponen selanjutnya masih di engine bagian kiri. Ini di sekitar area fuel supply pump ya, kita bisa melihat banyak sekali komponen-komponen di sini ya, dimulai dari PCV ya, pressure control valve, ada pipa yang ke common rail, kemudian juga ada flow damper. Nah, ini ada common rail sendiri. Tekanan di dalam common rail ini bisa mencapai 1400 kg per cm persegi. Kemudian ada pressure limiter, ini yang membatasi tekanan yang ada di common rail. Kemudian ada overflow valve. Kemudian ada feed pump, ini yang fungsinya untuk memompa fuel yang ada di tangki untuk menuju ke supply pump. Dan ada dipstick, di sini yang berfungsi untuk mengecek level oli engine, harus di antara level L dan H. Kemudian ada engine oil filler, ini lubang untuk melakukan pengisian ulang oli engine-nya. Kemudian kita pindah ke engine bagian kanan ya, kita mulai dari water separator ya, ada 2 buah, kemudian ke brake oil filter. Ini adalah filter daripada oli brake dari tangki yang 36 liter ya. Kemudian ada di dalam box itu ada main fuel filter dan pre-fuel filter. Kemudian ada water pump, ini di sistem pendingin ya, untuk mensirkulasikan air radiator yang menuju ke sistem pendingin. Kemudian ada extra main fuel filter, ada kompresor AC,
ada engine oil filter ya, ada 4 buah di sini. Kemudian juga ada main gallery. Ini tampilan daripada engine bagian kanan ya. Oke, selanjutnya ini di area supply pump di engine bagian kanan yang masih sama dengan di engine bagian kiri juga. Ada G sensornya, ada common railnya, ada flow damper dan overflow valve. Ke nomor 3 unit bagian kiri, kita mulai dari area kabin. Untuk kabinnya sendiri sudah menggunakan teknologi FOPS, Failover Protective Structure. Kemudian ada tire depan nomor 1, ada mudguard ya, pelindung dari lumpur. Kemudian ada tire nomor 3, ada vessel atau dam body, dan ada kode number unit bagian samping. Kita ke area tire. Untuk tire sendiri menggunakan ukuran 2700R49. Ada beberapa komponen di area tire, yaitu ada flank, ada rim, ada bolt and nut yang terdapat 20 buah ya, baik di roda depan dan di roda belakang. Dan di roda belakang di tire nomor 3 ada final drive, kemudian ada lubang oil fillernya dan ada oil dan plug untuk final drive-nya. Oke, masih di unit bagian kiri. Di sini banyak sekali komponen-komponen yang perlu diperhatikan oleh teman-teman operator pada saat melakukan P2H. Nah, kita mulai dari tangki hidrolik. Di sini ada sight glass ya untuk melihat level daripada oli hidroliknya. Kemudian ada filler oli hidrolik untuk melakukan isian ulang. Kemudian ada drain plug-nya untuk melakukan pembuangan atau menguras dari oli hidrolik sendiri. Kemudian ada sight glass oil transmission ya untuk melihat level oli transmisi. Kemudian ada oil fillernya ya untuk melakukan isi ulang dari oli transmisinya sendiri. Kemudian ada hose cylinder ya atau silinder dam. Dan ada hose valve ya, ini yang mengatur oli yang akan masuk ke silinder dam. Kemudian ada demand valve. Nah, ini yang mengatur oli akan dialirkan kemana, ke steering atau ke silinder dam. Jadi saat kita melakukan dumping, nah ini dilarang memutar steering ya. Demand valve ini yang mengatur. Kemudian ada oli filter transmisi ya, ada 4 buah yang warnanya putih. Kemudian ada filter dari oli pre-cooling. Komponen lainnya di unit bagian kiri terdapat akumulator ya, ada front brake akumulator dan rear brake akumulator. Akumulator sendiri berfungsi untuk menyimpan oli brake yang bertekanan. Oke, selanjutnya kita ke rear brake. Di sini terdapat stopper, kemudian ada piston untuk parking brake, kemudian ada piston untuk retarder dan brake pedal, dan ini ada casing daripada rear brake-nya ya. Kemudian ada inlet brake cooling dan ada outlet brake cooling. Untuk membedakan mana yang inlet brake cooling-nya dan mana outlet brake cooling-nya, kita bisa melihat bahwa ukuran dari inlet brake cooling akan lebih besar dibanding dengan outletnya ya. Jadi cara mudah untuk menghafal ya seperti itu ya. Nomor 4 unit bagian belakang. Kita mulai dari area lampu terlebih dahulu. Mulai dari lampu sen, lampu retarder, kemudian lampu foot brake yang di bagian tengah, lampu mundur, alarm mundur, lampu overtaking, sensor dam body, sensor suspensi. Untuk sensor dam body ini dipakai untuk mengetahui posisi daripada vessel atau dam body-nya. Apakah posisinya lower, float, hold maupun rise. Untuk sensor suspensi untuk mengetahui pilot ya, atau muatannya. Kemudian ada divider grease, kemudian ada rear axle support, ada rear suspensi. Ya, ini di area belakang ya. Kemudian di area diferensial ya kita bisa melihat ada breather diferensialnya, kemudian ada pin lock dam body, ada drain plug-nya, kemudian ada lubang oil filler diferensialnya dan case daripada rear brake ya, di brake belakang. Nomor 5 unit bagian kanan ya, kita mulai dari area fuel tank ya, kita bisa ngecek level fuelnya seberapa melalui fuel tank gauge ya. Kemudian ada drain fuel tank, kemudian ada fuel tank filler. Nah, ini filler ini ya jarang sekali dipakai karena lokasinya tinggi sekali gitu ya, karena kalau mau ngisi dari situ ya harus pakai tangga. Nah, yang dipakai lewat mana kalau mau ngisi ya? Lewat couplernya ya, fuel tank coupler.
Dan kita lanjut di sebelah daripada fuel tank, ada tangki brake oil tank. Ya, ini isinya adalah oli brake 36 liter. Ada sight glass ya untuk melihat. Kemudian di depannya lagi di samping tire nomor 2, di situ ada akumulator untuk parking brake. Ya, ada 2 buah akumulator. Kemudian ada brake manifold. Nah, di atasnya tangki brake oil brake ya, ada front brake proportional reduced valve. Komponen selanjutnya di unit bagian kanan ya, ada front brake atau brake bagian depan ya. Kita mulai dari casing daripada front brake-nya. Kemudian ada piston parking brake, ada piston untuk retarder dan brake pedal, kemudian ada slack adjuster, kemudian ada inlet brake cooling dan outlet brake cooling. Kemudian juga ada suspensi depan ya, ini ada suspensi otomatis. Nah, ini hanya tambahan saja ya, maksudnya suspensi otomatis ini adalah mode ya, jadi suspensinya bisa disetel menjadi 3 mode, baik soft, medium maupun hard ya. Kemudian juga ada saluran dari orifice untuk front suspensi. Jadi untuk suspensi depan ini saluran orifice-nya bentuknya pipa, jadi kita bisa melihat ya. Untuk suspensi belakang, nah itu yang tidak terlihat ya. Nomor 6, unit bagian bawah. Kita mulai dari rear drive shaft, kemudian ada parking brake solenoid, ada ECMV electronic control modulating valve. Ini adalah modul untuk mengatur sistem transmisi. Kemudian ada chassis, ada PTO atau power take off, kemudian ada brake cooling pump, ada steering and hoist pump, kemudian ada torque converter, ada BCV atau brake control valve, kemudian ada EPC atau electric proportional control valve. Komponen lainnya di bagian bawah vessel ya, ada output shaft atau vibration damper. Jadi untuk vibration damper ini fungsinya untuk meredam getaran. Ya, di dalamnya ini ada rubber ya untuk meredam getaran. Kemudian ada parent control dan chill control. Kemudian ada slack adjuster untuk rear brake. Kemudian ada air bleeding parking brake. Kemudian ada rear brake proportional reduced valve dan ada radius root. Komponen lainnya dari unit di bagian bawah ya, kita bisa melihat di sini ada transmisi. Kemudian di atasnya transmisi ada emergency steering motor, kemudian ada T-root, ini di bagian depan ya, ada T-root, kemudian ada steering cylinder. Nah, itu beberapa komponen dari unit bagian bawah ya. Oke, kita selanjutnya ke nomor 7, unit bagian atas. Ya, kita bisa perhatikan ya, di sini yang pertama ada tangki auto loop, kemudian ada tangki fire suppression, kemudian ada muffler, kemudian ada air cleaner, dan ada dash indicator. Nah, untuk dash indicator ini berfungsi untuk mengetahui apakah di sistem air system atau sistem udara itu tersumbat atau tidak ya. Jadi jika sistem udaranya tersumbat, maka di dash indikator ini akan turun berurut warna merah. Komponen lainnya di unit bagian atas terdapat washer atau tabung dari air wiper, kemudian ada reservoir tank. Nah, untuk melihat level air yang ada di reservoir tank, kita bisa melihat melalui sight glass-nya. Kemudian ada sensor untuk coolant temperatur, kemudian ada kap radiator. Untuk tutup radiator sendiri ini dilarang dibuka saat kondisi engine masih panas. Dan ada cover baterai ya, di sini terdapat 4 aki, kemudian ada terminal aki dan ada baterai relay. Nah, untuk baterai relay sendiri ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus ke ground ya. Oke, ini selanjutnya di bagian daripada atas engine ya, kita buka dulu cover engine-nya, maka akan terlihat tampilan seperti ini ya. Oke, kita mulai dari komponen yang pertama, exhaust pipe, kemudian ada turbin, ada blower, ada thermostat, kemudian ada nozzle fire suppression, ada fan radiator, ada intake manifold, dan ada cylinder head. Nomor 8, bagian dari dalam kabin ya. Kita bisa melihat ini adalah tampilan dari dalam kabin HD 785-7 ya.
Kita mulai dari area dashboard, itu ada ventilasi AC, kemudian ke steering wheel, di tengahnya ada horn atau klakson, kemudian ada operator seat, dan ada shift levernya ya, atau persnelingnya ya. Dan ke bagian control lever dan pedal ya, yang pertama ada hoist jump lever, kemudian ada hoist jump lever clock knob-nya, kemudian ada power window switch, ini di bagian console box ya, ada power window switch, kemudian ada overtaking lane switch, kemudian ada parking brake switch ya, dan ada shift lever dari transmisinya. Kemudian di area pedal di bagian bawah, yang pertama ada emergency brake pedal, kemudian ada foot brake pedal, dan ada akselerator pedal. Kemudian ada tilt lever untuk mengatur posisi daripada steering wheel-nya. Oke, itu ya beberapa bagian yang ada di dalam kabin. Oke, rekan-rekan semuanya, nama-nama komponen tadi sudah saya sebutkan semuanya ya, dengan metode pembagian 8 bagian unit ya. Nomor 1 bagian depan, nomor 2 bagian engine, nomor 3 bagian kiri, nomor 4 bagian belakang, nomor 5 bagian kanan, nomor 6 bagian bawah, nomor 7 bagian atas, nomor 8 bagian di dalam kabin. Nah, tujuan daripada kita membagi 8 bagian agar tidak ada komponen yang terlewati. Nah, metode ini bisa rekan-rekan semua pakai saat rekan-rekan melakukan P2H. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan instrumen panel. Jadi tonton terus video kita agar selalu mendapatkan video yang terupdate. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Salam anak tambang. Kerja harus selamat.